Tracy menatap Naomi seperti orang yang cemas, hatinya agak ruwet. Orang yang jatuh cinta tidak akan bisa menyembunyikan perasaannya, entah bagaimana ia menutupinya. Sama seperti ia dan Daniel dulu, tapi sekarang ia sudah berubah. Ia tak lagi mencari, tak lagi berinisiatif, bahkan ketika Daniel mendekatinya, ia akan melangkah mundur. Meskipun di dalam hatinya masih ada Daniel, ia tetap harus menahan perasaan itu. Jangan sampai siapapun tahu. Nona Tracy, kita ke kota ya. Naomi memandang Tracy sambil mendesaknya. Kamu pergilah, aku temani tapi pensiun di sini. Akhirnya Tracy bicara. Malam ini kamu bisa izin, besok pagi saja baru pulang. Naomi panik seketika. Ia buru-buru mengubah ucapannya. Aku hanya ingin menemani Nona jalan-jalan keluar. Jika Anda tidak pergi, aku juga tidak pergi. Pergi, ia pergi. Tracy memelototinya dan saat ingin berbicara lagi, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, namun akhirnya menjawab telepon itu. Halo, Nona Tracy, aku Fiska Amberson. Aku ingin bertemu dengan Anda. Apa bisa? Suara yang lembut dan enak didengar ini terdengar ramah. Entah kenapa Tracy tak merasa kesal dengan Friska. Secara logika ia pernah bertemu Victoria Garcia yang penuh kemunafikan. Tracy yang sekarang memperlakukan orang dengan waspada dan dapat mengenali orang secara naluriah. Tetapi sejak pertama bertemu Friska, ia merasa wanita ini berbeda dengan para wanita yang dikenalinya sebelumnya. Kenapa kamu bisa tahu nomorku? Tracy balik bertanya. Jika aku ingin tahu, pasti bisa tahu, Friska berkata sambil tersenyum. Waktu itu kita bertemu di acara kerajaan Paris. Kesanmu sangat dalam bagiku. Aku rasa Anda juga tidak melupakanku, kan? Ketika mendengar ucapannya, Tracy memicingkan matanya. Wanita hebat, begitu cepat tahu identitasnya dan langsung datang mencarinya. Tentu saja, tidak lupa. Dengan cepat Tracy menenangkan hatinya dan menjawab sambil tersenyum. Aku masih belum sempat berterima kasih padamu karena telah meminjamkanku pakaian renang. Malam ini pukul 8 ketemu di restoran Silver, apa bisa? Fiska mengundangnya. Bisa. Tracy dengan senang hati menanggapi rasa penasarannya terpanggil. Ia sangat ingin tahu apa tujuan Friska mencarinya. Sampai jumpa malam nanti. Friska menutup telepon. Tracy memegang ponsel, keningnya sedikit mengenyit, tatapan matanya ruwet. Naomi bertanya kebingungan. Waktu itu, di istana kerajaan, kita menyembunyikan identitas dengan baik. Hanya Duko, Presiden Daniel, dan Direktur Mato yang tahu. Kenapa dia bisa mengenali Nona? Seperti yang ia katakan, jika ingin tahu, ia bisa saja tahu. Tracy berkata dengan datar. Keluarga Amberson telah berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Mereka bukanlah keluarga yang bisa diremehkan dalam dunia bisnis. Bukanlah hal yang tak memungkinkan jika ia memberi sedikit keuntungan dan membujuk Direktur Matau. Tetapi untuk apa ia mencari Anda? Naomi mengenyitkan kening. Jangan-jangan ia ingin menantang secara langsung. Tracy tersenyum. Menantang apa? Kita tak punya keuntungan untuk diberikan padanya. Bagaimana bisa? Tidak ada. Ia adalah saingan Anda. Naomi ceplas-ceplos setelah bicara. Ia merasa aneh. Bukankah Presiden Daniel janjian dengannya? Kenapa ia malah janjian dengan Anda? Itu berarti Daniel tak bertemu dengannya. Tracy menuangkan teh ke gelas dan berkata dengan acuh tak acuh. Friska Amberson ini, jika ia menjadi sainganku, ia adalah wanita yang sangat sulit dihadapi dibandingkan siapapun. Kenapa? Naomi tak melihat kehebatannya. Karena latar belakang keluarganya. Tidak hanya itu,
Tracy melihat ke bawah, tatapannya ruwet. Walaupun sekarang belum terlalu mengenalinya, tapi aku merasa ia lebih bijaksana daripada wanita-wanita sebelumnya yang kukenal. Anda sungguh pergi bertemu dengannya? Naomi bertanya dengan suara pelan. Perlu panggil beberapa orang kemari jika ia bermain trik atau... Jika ia orang seperti itu, maka lebih mudah dihadapi. Tracy menyunggingkan senyuman. Kalau begitu, coba lihat bubur sudah matang belum? Tracy mengalihkan topik. Kupas lagi beberapa kentang. Tabib Hansen suka kentang asam pedas masakanku. Baik, Naomi lekas menuju dapur. Tracy menyalakan api arang dan lanjut minum teh. Amanda kembali dari membeli sayur. Ia juga membeli sekantong pir. Katanya tabib Hansen ingin minum sup pir. Tracy meminta Amanda memberikan pir kepadanya, lalu memasak sup pir dengan api arang. Tabib Hansen sangat mengantuk. Ia tidur hingga pukul 6 sore baru bangun. Matahari sudah terbenam. Dixon sedang membuat api besar di halaman, merebus supir dan memanggang ubi jalal. Naomi mengangkat bubur tulang iga yang telah dimasak. Tracy menupis beberapa sayur. Sekeluarga mengelilingi halaman dan makan dengan bahagia. Baru saja mengambil sumpit, Thomas dan pengawalnya tiba. Tracy memanggil mereka untuk makan, tapi mereka bilang sudah makan, lalu memberikan kunci mobil pada Naomi. Tuan Daniel menyuruhku memberikan kalian satu mobil. Apa masih perlu hal lain? Tidak ada lagi, terima kasih. Naomi menuangkan teh untuk mereka. Thomas berterima kasih lalu berdiri di samping dengan pengawalnya. Tracy, setelah makan pulanglah. Di rumahmu masih ada beberapa anak yang menunggumu. Tabib Hansen bersandar pada kursi dan berpesan, besok ingat bahwa anak-anak menemuiku. Aku saja belum makan, Anda sudah mengusirku pergi. Tracy sengaja bersikap sombong. Padahal masakan ini adalah masakanku kan? Anda sungguh tak punya hati nurani. Tapi Hansen tertawa terbahak-bahak. Bukankah karena aku takut kamu pulang kemalaman, anak-anak akan mencarimu kan? Iya, aku tahu. Tracy meletakkan sumpit dan mangkok lalu mencuci tangan. Ia berpamitan pada semua orang dan pergi dengan Naomi. Nona Tracy, hati-hati di jalan. Thomas mengantarnya pergi hingga mobil itu mulai menghilang dari pandangannya. Ia baru kembali ke dalam dan menyerahkan dokumen pengobatan dan pemeriksaan Daniel pada tabib Hansen. Dixon lekas mengambil lampu untuk menerangi agar tabib Hansen mudah memeriksanya. Tabib Hansen benar-benar sudah tua, tubuhnya sudah sangat lemah. Sekalipun pencahayaan ditambah, tetap tak dapat melihat jelas tulisan itu. Thomas menjelaskan dari samping. Tabib Hansen memejamkan mata dan menganggukkan kepala dengan lemah. Coba ku teliti dulu. Naomi menyetir mobil membawa Tracy menuju restoran Silver di kota. Dulu ketika Tracy berpacaran dengan Stanley, ia sangat suka makan di restoran ini. Selain itu, restoran The Silver berada di seberang gedung Grup Wellens. Ketika Tracy bekerja di sana, ia dan Daniel juga sering makan di sini. Hari ini Friska telah memesan seluruh restoran itu. Ketika Tracy masuk ke dalam, ia menyadari manajer dan para pelayan telah diganti dengan orang baru. 4 orang pengawal menjaga di pintu. Di dalam restoran ada satu pengawal yang berada di setiap 3 langkah. Benar-benar megah. Friska duduk di samping jendela. Ia sedang menelpon berbicara menggunakan bahasa Korea. Pengawal melapor kepadanya bahwa Tracy telah tiba. Ia lekas menutup telepon dan berdiri menyambutnya. Nona Tracy, kita bertemu lagi. Penuh hormat dan rendah hati. Kita sungguh berjodoh. Tracy memandangnya sambil tersenyum. Iya, Friska menganggukkan kepala. Silakan.
Kedua orang itu duduk. Friska menyadari Tracy hanya membawa satu pengawal. Ia lekas meminta pengawal lain mundur, menyisakan dua pengawal berdiri di belakangnya. Setelah itu Friska juga meminta maaf kepada Tracy. "Maaf, ayahku yang mengaturnya." "Tidak apa, aku paham." Tracy menggunakan tisu basah mengelap tangannya. "Kapan Nona Friska tiba di kota Bunaken?" "Baru pagi ini." Ketika Friska bicara, matanya tak lepas dari wajah Tracy. Ia sungguh-sungguh mengagumi Tracy. "Nona Tracy, melihat aslinya, sungguh cantik. Lebih cantik dari foto kan?" Tracy tahu sebelum Friska bertemu dengannya, seharusnya ia sudah pernah memeriksa latar belakangnya. "Maaf." Friska menundukkan kepala minta maaf. "Aku bukan bermaksud ingin menyelidikimu. Hanya saja aku penasaran dengan wanita di Paris waktu itu. Jadi aku meminta orang memeriksanya dan mengetahui Anda tanpa sengaja. Makanya orang yang tahu identitasku hanya sedikit." Tracy menyesap seteguk teh dan berkata dengan tenang, "Nona Friska begitu mudah tahu identitasku. Benar-benar tak mudah ya." "Ini..." Raut wajah Friska menegang sesaat, lalu ia meminta maaf lagi. "Aku tidak ada niat buruk, hanya penasaran. Semoga Nona Tracy tidak menyalahkannya." Tracy tersenyum dan menatapnya. "Nona Friska mencariku bukan untuk mentraktirku minum teh saja kan? Aku hanya ingin berteman dengan Nona Tracy." Friska mengangkat teh bersulang kepada Tracy. "Nona Friska bisa langsung berterus terang." Tracy melirik jam tangannya. "Karena Nona Tracy sedang buru-buru, maka aku langsung berterus terang saja." Friska meletakkan teh dan membuat gestur tangan. Kedua pengawal lekas mengeluarkan sekotak silver. Begitu kotak itu dibuka, di dalamnya ada sebuah dokumen. "Ini adalah kontrak kerjasama proyek Stadion Paris. Ada orang yang mengundangku untuk menggantikan posisi sahammu." Friska memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Walaupun keluarga Amberson kami bermaksud memperluas bisnis keluarga dan aku sangat tertarik dengan proyek ini, tapi aku tidak suka merebut. Jadi aku ingin bertanya pada Nona Tracy, bagaimana menurutmu mengenai kerjasama ini?" Mata Tracy melihat ke arah bawah, keningnya agak berkerut. Sungguh sebuah kalimat bermakna ganda. "Jika Nona Tracy ingin melanjutkan proyek ini, aku akan menolaknya dengan sopan. Jika Nona Tracy, seperti yang mereka katakan, berencana mengundurkan diri, maka aku berencana untuk berpartisipasi." Friska menuangkan segelas teh untuk Tracy dengan elegan. "Semuanya diputuskan oleh Nona Tracy." Tracy menatap gelas teh itu. Ia tak bicara, tentu saja ia tahu maksud Friska. Pertanyaan ini tersirat motif lain. Wanita ini baik dari pola pikir dan otaknya, benar-benar beratus kali lipat lebih baik daripada wanita-wanita yang pernah ditemuinya itu. "Nona Tracy." Friska sedang menunggu jawaban Tracy. "Entah aku melanjutkan proyek ini atau tidak, tidaklah penting." Tracy mengambil teh itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku belum mengundurkan diri. Sudah ada orang yang tak sabar menggantikan posisiku. Tindakan ini benar-benar menyebalkan." Ucapan sederhana ini membuat Friska tertegun. Ia memandang Tracy yang penuh dengan berbagai makna rumit. "Tidak seharusnya Nona Friska datang bertanya padaku. Seharusnya tanya kepada orang bersangkutan." Tracy tersenyum. "Selain itu, persaingan bisnis seperti perang. Semuanya berkompetisi dengan adil. Tidak ada salah dan benar." "Kompetisi secara adil?" Friska agak terkejut. "Anda berpikir demikian?" "Aku suka hal-hal yang terlihat. Semuanya terpapar dengan jelas dan adil, serta mengakui kekalahan. Tentu saja, jika ada yang ingin bermain trik di belakangku,
Aku tidak akan bersikap sungkan. Ucapan Tracy ini sangat terus terang, nada bicaranya tampak sederhana, tetapi sebenarnya ucapan itu mengisyaratkan ancaman yang tak bisa diremehkan. Baik, aku paham. Friska menganggukkan kepala tersenyum. Aku sangat mengagumi Nona Tracy. Aku dapat menjaminmu di sini. Aku, Friska Amberson, tidak akan memainkan trik di belakang karena aku memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Ucapan ini tampak sangat sungkan, sebenarnya juga terpancar ketangguhan tertentu. Bagus sekali. Tracy menaikkan satu alisnya. Semangat. Setelah bicara, ia meletakkan gelas teh. Terima kasih atas tehnya. Lain kali aku yang traktir. Mari, aku antar. Friska juga lekas berdiri mengantarnya. Tidak perlu. Tracy melangkahkan kaki pergi. Sosok belakangnya tampak tenang dan elegan. Grup Moore sudah jatuh. Keberadaan Elle tak jelas. Nona Tracy ini juga bukan orang besar. Pengawal di samping berkata dengan suara rendah. Aku tidak paham mengapa Anda begitu segan dan menghormatinya. Kalian ini terlalu dangkal. Friska menyunggingkan senyuman. Sejak awal aku berpikir kejatuhan grup Moore hanya sementara. Ketika Elle kembali, maka itu akan momen terpuncak grup Moore. Jadi kita tak boleh kurang ajar pada keluarga Moore. Selain itu, Nona Tracy ini adalah mantan istri Presiden Daniel. Ia juga melahirkan 3 anak untuknya. Hanya melihat identitas ini saja, aku tetap harus memperlakukannya dengan sopan. Sekalipun ini adalah kompetisi, tetapi tetap bersikap terbuka. Dengan begitu, tidak akan menyimpan dendam di masa depan. Aku paham. Pengawal lekas menganggukkan kepala. Memang, Anda yang lebih berpikir panjang. Friska berjalan ke sisi jendela ketika melihat mobil Daniel. Keningnya mau tak mau berkerut. Nona Tracy, itu adalah mobil Presiden Daniel. Pengawal di sampingnya mengingatkan. Tampaknya hubungan mereka masih dekat hingga sekarang. Raut wajah Friska menjadi tegang, tatapannya juga ruwet. Nona Tracy, kita langsung kembali ke kota Yuling. Naomi menyetir mobil. Iya. Tracy melihat gedung grup Waylands yang tinggal di seberang. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. Mau tak mau ia merasa emosional. Lampu di lantai 68 masih hidup. Apakah ia masih di kantor? Ketika sedang berpikir, Naomi tiba-tiba berseru, "Itu mobil Presiden Daniel." Mata Tracy melihat ke kaca spion. Ternyata Rolls-Royce Phantom Daniel sedang berjalan keluar dari parkiran mobil grup Waylands, lalu berhenti di bawah gedung restoran Silver. Sedangkan di saat bersamaan, Friska sudah membawa pengawal buru-buru menyambut Daniel. Daniel turun dari mobil dan ikut dengannya masuk ke dalam restoran. Dilihat dari belakang, hubungan mereka berdua tampak akrab. Nona Friska ini sengaja. Naomi mengenyitkan kening dengan murka. Kemudikan mobil dengan baik. Nada bicara Tracy tenang, tapi di dalam hatinya sedang bergejolak. Jika Friska memainkan trik di belakang, ia tidak akan sepeduli ini. Sebaliknya Friska begitu terbuka dan berterus terang, ini malahan membuatnya merasa bahaya. Seperti yang dikatakan Friska, ia memiliki kartunya sendiri, tak perlu memainkan trik di belakang. Sedangkan wanita seperti inilah wanita yang disukai Daniel. Nona Tracy, ucapan Friska barusan bermakna ganda kan? Naomi tak bisa menahan diri untuk bertanya. Ucapannya demi proyek stadion, tapi sebenarnya ia sedang membicarakan Presiden Daniel kan? Kamu juga mengetahuinya. Tracy berpura-pura tak peduli. Memang kamu lebih cerdas. Jika Paula, ia tak akan tahu. Anda sungguh tidak peduli? Naomi mengenyitkan kening menatapnya. Sekarang sudah tidak ada orang yang melarang kalian bersama. Anda juga telah memutuskan pernikahan dengan Duke Louis, serta sudah punya 3 anak. Kenapa tidak memikirkan untuk kembali bersama? Aku lihat Presiden Daniel masih punya perasaan terhadap Nona.
Kamu ini kenapa? Tracy menatapnya kesal. Jika kalimat ini diucapkan dari mulut Paula, aku masih dapat menerimanya. Tapi kamu yang paling memahamiku, kenapa kamu mengucapkan omong kosong ini? Justru karena aku memahami Anda, makanya aku mencemaskan Anda, Naomi berkata dengan berani. Aku tahu, Anda dan Percy Daniel tidak pernah saling melepaskan. Ini adalah permainan takdir, makanya kalian dapat terpisahkan. Dulu banyak masalah di antara kalian, tetapi sekarang dendam telah selesai. Balas dendam juga sudah terbalaskan. Aku tidak paham kenapa kalian tidak mengesampingkan dendam lama dan kembali bersama. Apakah harga diri lebih penting? Bukan masalah harga diri, Tracy menjawab secara spontan, tetapi di waktu bersamaan ia juga berpikir sebenarnya masalahnya apa. Sebenarnya ia juga tak tahu. Dulu ada dendam, dua keluarga bersaing, tetapi sekarang seperti yang dikatakan Naomi, dendam sudah terbalaskan, keluarga juga tak ada yang melarang mereka, hubungan mereka sudah tidak ada halangan lagi, tetapi ia tetap tak berani menoleh, ia takut mengalami kesalahan yang sama, ia tak ingin merasakan rasa sakit itu lagi.